Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rubiatul Adawiyah dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang penilaian dan penganggaran modal untuk perusahaan yang berhutang. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang yang disesuaikan. Metode yang digunakan dalam literatur adalah pendekatan metode lain. Nilai sekarang yang disesuaikan. Metode ini memisahkan nilai sekarang bersih proyek menjadi dua komponen, yaitu yang pertama, nilai sekarang bersih dengan modal sendiri. Yang kedua, nilai sekarang dengan pembiayaan lain. Metode nilai sekarang bersih yang disesuaikan dengan APV hanya dapat ditetapkan apabila yang pertama, penggunaan hutang untuk pembiayaan investasi dan diidentifikasi secara jelas. Kedua, proyek dibiayai dengan kombinasi hutang dan modal sendiri yang biasanya dipergunakan perusahaan. Yang ketiga, penggunaan kombinasi hutang dan modal sendiri pada satu proyek yang tidak mempengaruhi kombinasi hutang dan modal sendiri yang optimal. Kemudian ada pendekatan aliran kas terhadap ekuitas. Pendekatan aliran kas ekuitas merupakan suatu alternatif pendekatan penganggaran modal secara sederhana. Rumus yang mengharuskan pendiskontuan aliran kas dari proyek untuk para pemegang ekuitas untuk perusahaan yang menggunakan utang pada biaya modal. Kemudian APF versus WACC. APF dan WACC menyajikan kesamaan yang paling besar. Kedua pendekatan menggunakan aliran kas perusahaan yang tidak mengganggu UCF dalam angka-angka. Kemudian yang kedua, wujud yang dinilai. Pendekatan FDE yang muncul pada pandangan pertama jauh lebih berbeda dari dua pendekatan yang lainnya. Untuk pendekatan APV dan WACC, investasi awal dikurangkan pada langkah terakhir penganggaran modal bila tingkat diskonto harus diestimasi. Kemudian ada 4 langkah prosedur untuk memungkinkan menghitung semua diskonto. Yang pertama, menentukan biaya modal ekuitas AW dengan menentukan biaya modal ekuitas AW menggunakan lini pasar surat berharga. Yang kedua, menentukan biaya modal semua ekuitas hipotesis AW dengan cara menjumlah terdahulu dengan beberapa cara. Yang ketiga, menentukan rata-rata untuk usaha titik WWE dengan menggunakan pendekatan FDE. Yang keempat adalah menentukan rata-rata WACC untuk usaha WWE dengan menggunakan pendekatan WWC. Kemudian, pengaruh tambahan dari utang. Bigler Enterprise dapat memperoleh 5 tahunan pinjaman tanpa otomasi untuk sesudah biaya flotation pada tingkat bunga bebas resiko 10%. Biaya flotation adalah uang jasa yang dibayarkan bila saham atau obligasi sudah diterbitkan. Subsidi pajak adalah bunga yang harus dibayarkan pada pendapatan kotor dari pinjaman, walaupun para perantara menerima biaya flotation. Kemudian, kejadian ini karena nilai dari subsidi pajak menurun jika pokok pinjaman dibayarkan. Dengan kata lain, di sana tidak ada lagi tingkat pengembalian tunggal yang mewakili biaya modal bila struktur modal perusahaan berubah. Di sana ada suatu masalah teoritis dengan metode WACC untuk menilai suatu buyout. Untuk menghitung perubahan WACC, seseorang harus mengetahui nilai pasar dari utang dan ekuitas suatu perusahaan. Tetapi jika nilai utang dan ekuitas siap untuk diketahui, total nilai pasar dari perusahaan juga diketahui, di mana seseorang harus mengetahui nilai perusahaan untuk menghitung WACC. Oleh karena itu, seseorang harus melindungi untuk menggunakan pengukuran nilai buku utang dan ekuitas atau membuat asumsi tentang evolusi nilai pasar mereka agar dapat melaksanakan metode WACC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.